Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 6 kelas sastra Indonesia 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai laporan hasil wawancara entrepreneur, family owned, business, dan co-planner. Selanjutnya, ini ada anggota kelompok dari kelompok 6, ada Rahmadani Rizky Saputra dengan NIM 026, kemudian ada Dewi Aisyah Cahyani dengan NIM 027, kemudian ada Ahmad Bagus Maulana dengan NIM 028, Muhammad Azhar Adi Masud dengan NIM 029, dan saya sendiri Sekar Puji Rahajeng dengan NIM 030. Baik, untuk materi yang pertama adalah Woman Entrepreneur yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dewi Aisyah Cahyani. Kepada Dewi Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya tentang Woman Entrepreneur. Untuk narasumbernya yaitu Mbak Risma atau sepupu saya sendiri. Di sini dia itu memulai usahanya itu sekitar tahun 2015. Dan dorongan yang membuat dia pada akhirnya membuka usaha tersebut karena sebelumnya dia sudah membuka usaha lain, yaitu usaha makanan, tapi kurang laris gitu, kurang laku. Lalu dia itu memutuskan buat beralih ke bidang fashion, yaitu tentang nail art. Dan yang melatar belakanginya juga itu karena dia itu pengen lebih mandiri dan pengen memiliki penghasilan sendiri untuk membayar uang kuliahnya tanpa harus merepotkan orang tuanya gitu. Pada saat awal merintis usahanya itu dia hanya mengeluarkan modal sekitar Rp500.000 dan cara promosinya itu yaitu dia itu melakukan door to door di kos-kos mahasiswi-mahasiswi di sekitar kampus tempat dia kuliah gitu. Terus untuk kendala yang dia alami ketika dia memulai usaha itu karena kan pada saat memulai usahanya itu kan biasanya kalau memulai usaha yang masih jarang yang masih jarang populer gitu, masih kurang populer gitu, dia itu tidak semua orang itu bisa menyambut dan terbuka gitu dengan usaha tersebut. Meski dia itu sebelumnya itu sudah menentukan siapa saja target pasarnya, itu kan nggak semua orang bisa memiliki minat ke tentang nail art tersebut. Terus habis itu ketika saya tanya di mana biasanya dia berjualan atau mempromosikan usahanya, dia itu menceritakan pada saat awal merintis usaha itu, ya pertamanya itu mengenalkan ke orang-orang terdekatnya, ke orang-orang yang dia kenal di daerah kampusnya situ. Lalu semakin tahun ke tahun gitu kan makin canggih ya teknologi. Jadi dia itu mencoba menjual barang dagangannya itu secara online. Terus pada sekitar pertengahan tahun 2022 kemarin itu dia itu udah berhasil membuka toko offline di daerah Nginden, Surabaya.
Terus untuk keuntungan yang didapat itu Mbak Risma itu menceritakan kalau pertamanya itu kan berawal dari modal 500.000 itu ya. Terus lama-lama itu balik modal dan mendapatkan keuntungan. Walaupun nggak secara fisik, karena kan kalau misalnya menjual online itu kan biasanya kan uangnya kan juga berupa e-wallet gitu kan, berupa online juga. Terus dia juga menceritakan itu berapa kan dia juga menceritakan berapa keuntungan bersih yang didapatkan dia itu sekitar 1 juta rupiah, dan itu pun gak bisa dihitung dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu usaha tersebut kan semakin berkembang ya. Terus dari keuntungan 1 juta rupiah tadi dijadikan modal lagi sama dia dan menghasilkan keuntungan bersih 5 juta. Dan begitu pun seterusnya sampai menghasilkan sekitar 15 juta 15 hingga 25 juta rupiah. Dan dia juga menceritakan omset yang dia dapat kalau pelanggannya sedang ramai gitu, dia pernah mendapatkan omset kotor sekitar 35 juta dalam kurun waktu 10 hari. Lalu untuk suka duka yang dia rasakan selama merintis usahanya, dia menceritakan produknya ini terbilang unik dan masih jarang ada yang menjual seperti dia. Otomatis harganya itu bisa jauh sekali kelipatannya. Lalu dia juga menceritakan karena barang yang dia jual menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga dia bisa mengembangkan dari produk satu ke produk yang lain. Jadi itu dia awalnya cuma menjual sekitar 5 jenis barang, lalu semakin berkembang hingga saat ini tuh sekitar 800 hingga 1000 jenis barang itu yang dia jual. Lalu untuk contoh foto produknya bisa dilihat ya di PPT ini. Ada logo apa online shopnya, ada namanya juga, dan ada contoh barang-barangnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dewi Aisyah atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada minority entrepreneur yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ramadhani. Kepada Ramadhani dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya mewawancarai narasumber yang bernama Ika Vika, usia 23 tahun, melalui telepon WhatsApp. Perlu diketahui bahwa Ika Vika ini bermula dari kegemarannya yang menonton drakor, serta beberapa kali iseng-iseng mencoba masakan Korea pada saat weekend sama teman-temannya. Nah, saat itu Tika Vika masih berada di bangku kuliah dan mencoba untuk sedikit memutar otaknya agar kreativitas atau keahliannya dalam bidang memasak, terutama masakan Korea, bisa membuahkan hasil. Nah, Ika Vika ini pun berinisiatif untuk membuat sebuah Korean food. Bentuknya mirip sushi,
fotonya dapat dilihat di PPT. Tapi sebenarnya bukan sushi, namanya kimbap. Kimbap sendiri merupakan makanan asal Korea yang terdiri dari kepalan nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Hampir mirip dengan sushi, tapi kalau kimbap ini lebih kaya akan sayur dan juga daging. Kimbap juga menjadi salah satu makanan praktis yang dapat dibawa saat piknik atau hiking, terutama bersama keluarga untuk bertamasya. Usaha yang dilakukan oleh Vika Vika berbuah manis, yang semulanya ia menjajakan ke antar kelas dan lintas jurusan di kampusnya. Ia pun mulai menitipkan usahanya ke kantin-kantin kampus, dan itu juga omsetnya bertambah. Nah, hasil dari usahanya dia belikan handphone yang baru untuk mendukung aktivitas bisnisnya, terutama dalam segi konten, video, dan juga pemasaran, serta support sistem lainnya. Nah, setelah itu dia membuka standnya. Yang pertama itu di Jawa Tengah. Nah, hingga saat ini Vika Vika mampu menghabiskan 250 kotak Korean food yang diberi nama kimbap ini setiap minggunya dengan harga mulai 20.000 hingga 50.000 tergantung dari pesanan. Nah, bisa dilihat fotonya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ramadhani atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada imigran entrepreneur. Next. Nah, di sini kami mewawancara yaitu seorang imigran entrepreneur bernama Saman Khan. Beliau ini berusia 35 tahun. Pekerjaannya itu penjual kebab kan shawarma dan alamatnya itu di Ampel, Surabaya. Nah, Saman Khan ini merupakan seorang imigran yang berasal dari Peshawar, Pakistan. Jadi beliau ini orang asli dari Pakistan begitu. Lalu membuka usaha di Indonesia karena ingin memperkenalkan kebab dengan ciri khas rasa Timur Tengah. Nah, mengingat di Surabaya itu tidak ada kebab yang memiliki rasa ciri khas Timur Tengah, maka dari itu Saman Khan ini memiliki motivasi untuk membuka usaha yaitu kebab. Nah, usaha kebab kan shawarma ini dijalankan oleh Saman Khan dan rekannya yang juga berasal dari Pakistan. Nah, ini jadi tidak itu membutuhkan karyawan, akan tetapi temannya dari Saman Khan ini membantu Saman Khan berjualan di Indonesia yang ada di Ampel, Surabaya tersebut untuk menjual kebab. Nah, selanjutnya, ini ada profil usaha. Bisa dilihat dari gambarnya ya, ini adalah gerobak milik Saman Khan yang digunakan untuk berjualan kebab. Nah, kebab kan shawarma ini berdiri sejak 1 tahun belakangan, yaitu kurang lebih tahun 2021 kalau enggak 2022. Nah, lokasinya sendiri itu di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, kawasan Kampung Arab, Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini di sekitar di pinggir jalan dan itu di depan sebuah bank seperti itu. Jadi tempatnya cukup strategis dan ramai juga di situ. Kemudian dan usaha kebab ini merupakan salah satu usaha yang jarang ditemui di sekitar Ampel, Surabaya. Kemudian pemiliknya sendiri belum ada pemikiran untuk membuka cabang baru. Karena ada seorang pengunjung atau pelanggan yang membeli kebabnya Saman Khan ini, kemudian menawari kepada Saman Khan, begini, itu loh, kalau misal coba berjualan di dekat Citraland, itu bakal ramai banget, bakal banyak yang beli. Nah, tapi jawaban Saman Khan sendiri itu
belum ada pemikiran atau belum ada kepikiran gitu buat mendirikan cabang baru. Jadi beliau ini masih tetap berjualan di sekitar Jalan Kiai Haji Mas Mansur Ampel Surabaya. Nah, kemudian gambaran umum usaha dilihat dari gambarnya itu ada shawarma, itu gambar kebab ya. Itu menjual kebab dan juga burger ya dengan berbagai macam pilihan. Dan roti yang digunakan untuk kebab bukan roti biasa. Roti tersebut terbuat dari tepung gandum dan ukurannya lebih tebal. Nah, jadi kalau kebab-kebab biasanya itu rotinya itu tidak terlalu tebal seperti itu. Jadi keistimewaan dari kebab shawarma ini adalah rotinya yang tebal dan tidak tipis. Kemudian daging di dalam kebab tersebut bukan imitasi. Biasanya kalau kita jumpai pedagang kebab itu dagingnya kan nggak asli, jadi kayak merah imitasi gitu. Jadi kayak sosis diiris tipis seperti itu. Kemudian harga per bungkus mulai dari 15.000 hingga 24.000. Dalam sehari mampu menjual 150 bungkus. Kemudian keuntungan yang didapatkan bisa mencapai jutaan rupiah tergantung jumlah pembeli yang datang. Nah, usaha kebab sendiri buka mulai jam 4 hingga jam 11 malam. Selanjutnya, nah ini ada pesan dan motivasi dari Samankan, yaitu pengusaha kebab ini, yaitu sebagai wirausahawan, imigran tidak lantas membuatnya kesulitan dalam menjalankan usaha di negeri orang. Kemudian yang kedua itu gigih dan kerja keras dalam menjalankan usaha. Tidak malu sebagai seorang imigran yang berwirausaha di negeri orang, kemudian selalu menyajikan jajanan kebab yang disukai banyak orang. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir tidak melupakan negeri sendiri, yaitu Pakistan. Jadi meskipun beliau ini berjualan di Indonesia, tidak lantas membuatnya melupakan negeri sendiri, di mana beliau ini berusaha ya memperkenalkan makanan yang memiliki ciri khas Timur Tengah di Indonesia. Jadi orang Indonesia bisa merasakan bagaimana sih rasanya makanan khas Timur Tengah itu. Nah, maka dari itu Samankan ini memperkenalkan kebab dan juga burger di Indonesia, tepatnya di Ampel, Surabaya. Terima kasih. Selanjutnya, nah kemudian ada part-time entrepreneur yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Azhar Adi Masud. Kepada Muhammad Azhar dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Sekar. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah Dimas, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan part-time entrepreneur. Part-time entrepreneur sendiri dapat diartikan sebagai seorang wirausahawan yang dia ini menjalankan bisnisnya ke waktu, di mana dia juga memiliki pekerjaan atau kesibukan yang lain seperti itu. Nah, di sini saya mewawancarai narasumber dengan nama Rizka Yolanda Putri Haryanti. Dengan usia 20 tahun, kemudian pekerjaannya dia sebagai mahasiswa dan juga wirausahawan. Kemudian alamat dari usahanya ada di Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, Rizka sendiri merupakan mahasiswa prodi Pendidikan Matematika UNESA, dan dia di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa juga mendirikan usaha yang kini telah berkembang pesat. Nah, Rizka ini merupakan founder dari bisnis kuliner Digital Azari Pisang Coklat di Gresik dan sekitarnya. Karena dia ini merupakan mahasiswa dan juga memiliki usaha, maka dia tergolong sebagai jenis part-time entrepreneur. Selanjutnya, baiknya, jadi Digital Azari Pisang Coklat ini sudah didirikan sejak Rizka ini menginjak SMA. Kemudian latar belakang karena pandemi kelas. Saat itu ia memberanikan diri mencoba membuat bisnis dan mempromosikan melalui media sosial.
sekarang usahanya telah didaftarkan di beberapa platform online seperti GoFood dan GrabFood. Nah, dia juga sudah memiliki outlet, yakni ada di 2 tempat, yakni dan di sekitar jalan. Ia juga menambahkan, meskipun berkuliah, dia bersyukur bisa membagi waktu sehingga bisnisnya berjalan dengan baik. Gambaran umum usahanya, inovasi coklat memiliki keunikan, yakni homemade. Kemudian dia juga sering membagikan postingan produksi di media sosial. Kemudian juga dia menawarkan sangat beragam dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 saja. Dan dia juga berinovasi dari segi kemasan dengan desain unik dan menarik. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Azhar atas penyampaian materinya. Kemudian ada home based entrepreneur yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ramadhani. Kepada Ramadhani disilahkan. Oke, home based entrepreneur. Baik. Sini saya akan menyampaikan tentang home based entrepreneur, yaitu bisnis olahan rumahan sambal pecel. Narasumbernya bernama Maria dengan usia 21 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa asal Surabaya. Perlu diketahui bahwa usaha yang bergerak di bidang industri olahan rumahan ini dijalankan oleh seorang remaja yang berusia 21 tahun. Namanya Maria. Salah satu wirausahawan muda yang menjalankan bisnis produksi bumbu pecel. Usahanya tersebut merupakan salah satu pekerjaan sampingan yang dilakoninya sejak tahun 2015. Olahan bumbu pecel yang dijalankan oleh Maria tersebut dapat kita temui di daerah Kodam, Surabaya, dan juga di Darmo Trade Center, Surabaya. Maria biasa memproduksi bumbu pecel sekitar 5 kg yang cukup digunakan untuk 50 porsi nasi. Keistimewaan bumbu pecel tersebut dibanding bumbu pecel yang lainnya, salah satunya ialah dari segi pengolahan, di mana bumbu pecel tersebut diolah sendiri sehingga menciptakan rasa bumbu pecel yang khas. Apabila bumbu pecel di sekitar Darmo Trade Center, penjualan bumbu pecel dalam sehari mampu mencapai angka 500.000 hingga 800.000. Sedangkan jika di Kodam, tutur Maria, bisa-bisa laku dari angka 1 juta hingga 2 juta rupiah. Sehingga keuntungan yang didapatkan dalam sebulan tinggal dikalikan saja dengan penghasilan rata-rata per hari. Dalam menjalankan bisnisnya, Maria dibantu oleh karyawannya yang diberi tugas untuk membantu mengurus di bagian dapur. Jumlahnya ya 2 hingga 3 karyawan. Dikarenakan Maria memiliki 2 cabang pecel, karyawan tersebut dibagi menjadi 2 cabang, yaitu di Darmo dan juga di Kodam. Cara Maria mempromosikan usahanya yaitu melalui online atau menjualnya melalui GoFood. Salah satunya melalui GoFood, Maria akan menjadikan usahanya tersebut sebagai usaha tetap dan akan dipatenkan terkait standarisasi penjualan. Harapan kedepannya ialah kondisi penjualan bumbu pecelnya bisa kembali ke waktu sebelum pandemi. Adapun kendala yang dialami Maria yaitu terkendala cuaca, karena di cabang Kodam itu kendalanya adalah sepi, tidak seperti dahulu sebelum pandemi. Dan cara Maria untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan cara memperbanyak cabang. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ramadhani atas penyampaian materinya. Kemudian ada materi selanjutnya, Family Owned Business. Selanjutnya. Nah, ini family
Aun Basines ini nama narasumbernya adalah Bapak Rudi yang berusia 28 tahun. Kemudian pekerjaannya ialah penjual es kacang hijau Manmen, alamatnya Surabaya. Nah, Mas Rudi ini sebagai penerus usaha kacang hijau Manmen generasi kedua. Di mana generasi pertama itu yaitu ayahnya sendiri. Tapi bernama Pak Man seperti itu. Jadi ayah Mas Rudi ini telah meninggal dunia pada Desember 2021 lalu ya. Kemudian usahanya tersebut kacang hijau Manmen ini dilanjutkan oleh Mas Rudi dan juga istrinya. Nah, selanjutnya profil usahanya sendiri itu es kacang hijau Manmen sudah berdiri sejak tahun 1976. Dan lokasinya sendiri itu di Jalan Arjuno nomor 154, nomor 3 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Dan usaha kacang hijau ini merupakan salah satu usaha paling laris dan melegenda di Surabaya. Membuka cabang di beberapa tempat di Surabaya. Nah, itu cabangnya itu ada 3 dan karyawannya cukup banyak seperti itu. Dan gambaran umum usahanya itu menjual es kacang hijau dengan berbagai macam varian dan topping. Harga proporsinya itu mulai dari Rp7.000 hingga Rp14.000. Nah, dalam sehari usaha ini Bapak Mas Rudi ini mampu menjual 300 porsi. Kemudian keuntungan yang didapatkan bisa mencapai jutaan rupiah tergantung jumlah pelanggan yang datang. Dan buka mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam seperti itu. Tapi kadang kalau misal laris itu tidak sampai jam 12. Jadi misal jam 10 itu sudah habis, itu tutup seperti itu. Nah, kemudian salah satu usaha kuliner, ini kacang hijau ini pernah viral di media sosial seperti itu. Jadi pernah masuk di vlognya vlogger yang kuliner seperti itu, memperkenalkan es kacang hijau itu sendiri, apalagi bulan Ramadan ramai sekali. Nah, ini ada pesan dan motivasi dari Mas Rudi dan juga istrinya selaku penerus usaha es kacang hijau generasi kedua, yaitu yang pertama konsisten dalam menjalankan usaha. Kemudian yang kedua itu tidak patah semangat ketika mendapati kendala pada saat menjalankan usaha. Dan yang ketiga, prinsip seorang pengusaha ketika usahanya berada di atas tidak lantas merasa puas dan tinggi hati, tapi harus tetap disyukuri. Selanjutnya ada co-trainer yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Azhar. Kepada Muhammad Azhar disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, dia didirikan oleh lebih dari 1 orang, seperti itu. Nah, di sini saya yakni Haji usianya itu sebagai wirausaha dan juga bisnis kuliner. Dia di outlet Tiket Rian Sidoarjo dan juga ini sudah yang kini agar menyajikan ayam dengan rasa yang lezat. Nah, bisnis
itu telah tersebar di berbagai area, khususnya Gempol, dengan total banyak 950 sudah berkembang. Kemudian ayam saat ini Mohon maaf Dimas, mungkin dapat bisa off dengan cam saja yang karena suaranya memudahkan terputus. Suaranya putus-putus Dimas. Iya. Baik, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah kan, tetapi putus-putus. Mungkin Mas? Dimas bisa off cam saja untuk menstabilkan jaringan. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Ya, baik. Mungkin saya ulangi lagi ya dari penjelasan usaha ini. Jadi usaha tersebut dijalankan oleh alumni UNESA yang kini mereka sebagai pengusaha muda di bidang kuliner. Produknya itu bernama Ayam Kampus yang sudah cukup terkenal di Surabaya dengan mengusung konsep menyajikan ayam dengan rasa yang lezat serta harga yang murah di kalangan mahasiswa. Bisnis tersebut ini juga telah tersebar di berbagai area Surabaya, khususnya UNESA, kemudian juga di daerah Sidoarjo, Gempol, dan Mojosari dengan total sebanyak 9 outlet dan memiliki 50 karyawan. Sehingga bisnisnya itu sudah berkembang pesat. Kemudian ayam kampus saat ini dapat dengan mudah dipesan melalui online shop yang ada sehingga sangat memudahkan konsumen dalam menjangkaunya. Selanjutnya, nah untuk profil usahanya berawal dari keprihatinan kedua tokoh tersebut terkait dengan harga ayam ataupun produk yang cukup mahal di sekitar kampus, khususnya produk-produk dari brand ternama. Kemudian mereka akhirnya bertekad untuk membuat produk yang juga berkualitas sesuai dengan kualitas standar dari brand-brand ternama, tapi juga terjangkau seperti itu. Nah, inspirasi yang membawa keduanya itu pada nama Ayam Kampus karena mereka ingin menyingkirkan atau membuang stigma negatif di masyarakat seperti itu. Kemudian mereka juga dibantu oleh salah satu rekan kelas dalam membuat desain produk tersebut. Nah, dengan istilah itu Ayam Kampus diharapkan stigma negatif itu dapat tercerahkan. Selanjutnya, selanjutnya gambaran umum usaha. Jadi setiap harinya mereka ini dan rekan-rekan lainnya atau karyawan yang lain itu membawa 12 porsi ayam di yang awalnya itu di kampus UNESA. Nah, lama-kelamaan akhirnya laris dan akhirnya mereka terus melanjutkan hingga bisa mendirikan outlet. Nah, kemudian awalnya mereka juga membuka sistem pre-order, yakni pesan terlebih dahulu, kemudian juga baru dibuat produknya. Nah, akhirnya mereka membuat outlet di kampus sebagai awalan, kemudian akhirnya melebarkan sayap menjadi UMKM dan sekarang sudah menjadi brand yang cukup ternama di Surabaya. Kemudian pesan dan motivasi itu tetap bertahan dan terus survive meskipun pandemi kemarin sempat bergulir. Jadi meskipun ada tantangan di bidang usaha harus tetap bertahan. Kemudian kekompakan tim itu juga sangat penting dan bisnis sendiri ini terdapat 3 tips, yakni konsep dan visi misi usaha yang baik, ikhlas dalam menjalankan usaha, dan juga jangan pernah menyerah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Jadi kesimpulannya ini dari para wirausahawan ini bisa kita ambil ya, untuk semuanya ini pengalaman beliau-beliau yang sudah disampaikan, semoga menginspirasi generasi muda saat ini. Dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.